Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap ceria, Allahu Akbar. Bertemu lagi dengan Ustazah Enci dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar di tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri, serta subtema kedua, yaitu lingkungan sekitar rumahku, di mana materi yang akan kita pelajari bersama-sama yaitu tentang pola pengubinan. Sebelum belajar dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas dari bapaknya, dari Rasulullah SAW, yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu suci, yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih, yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia, yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah, yang menyukai keindahan. Karena itu, bersihlah tempat-tempatmu. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya, ada aturan dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, pastikan duduk tenang. Yang kedua, pastikan fokus ketika menonton video pembelajaran. Yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek hingga tuntas. Yang keempat, pastikan melaporkan proyek yang sudah dituntaskan melalui Google Classroom. Yang kelima, pastikan bertanya jika ada materi yang belum dipahami. Nah, nanti boleh bertanya melalui Google Classroom atau melalui Ustazah langsung ketika melakukan Google Meet. Adapun lagu tema pada subtema kali ini yaitu berjudul Kebersihan Lingkungan Sekitar Rumah. Dan nada lagu menggunakan nada gembira berkumpul. Kita bernyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Mari kawan semua, bersama kita rawat lingkungan agar bersih, agar asri lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Mari kawan, bergegaslah membersihkan lingkungan rumah. Mari kawan, bergegaslah membersihkan lingkungan rumah. Terima kasih. Selanjutnya, Ustazah akan informasikan terkait informasi tema pada subtema kali ini, yaitu tentang lingkungan sekitar rumahku. Lingkungan sekitar rumahku adalah keadaan yang ada dekat dengan tempat tinggal kita. Di antaranya yaitu ada rumah tetangga, ada lapangan, ada musola, ada kebun, ada halaman, ada jalanan komplek, dan lain sebagainya. Nah, adapun lingkungan yang nyaman itu adalah lingkungan yang bersih dan asri, serta terhindar dari segala jenis penyakit atau virus. Nah, bagaimana caranya ketika kita bisa terhindar dari semua itu?
Nah, kita harus saling menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah kita. Bisa dengan cara bergotong royong, melakukan kebersihan secara bersama-sama, dan lain sebagainya. Nah, jika semuanya terlihat bersih dan asri, insya Allah kita akan hidup dengan nyaman. Selanjutnya yaitu materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu pola pengubinan. Pengubinan adalah penyusunan bangun datar tanpa ada celah dan tidak saling tindih. Pengubinan juga adalah pemasangan atau penutupan suatu bangun datar dengan bangun datar lain yang kongruen, yang saling berimpit sampai menutup semua bidang bangun datar dengan sempurna dan tidak tumpang tindih antara bangun ruang yang satu dengan bangun ruang yang lain. Ustazah memiliki contohnya, teman-teman. Kita perhatikan ya bersama-sama. Di sini adalah contoh bangun ruang yang memiliki 6 sisi sudut. Kita susun. Ya, lihat ya bersama-sama. Nah, lihat, ada beberapa bangun ruang namun terlihat rapi. Karena apa? Yang pertama, lihat yang Ustazah lingkari. Nah, di sini tidak ada celah. Lalu yang kedua, di bagian ini lihat kembali. Nah, di sini juga tidak saling tindih. Nah, yang seperti ini dinamakan pola pengubinan. Adapun 3 jenis macam pengubinan, yaitu yang pertama, pengubinan beraturan. Pengubinan beraturan adalah pengubinan yang menggunakan satu jenis pola bangun datar saja. Ini contohnya ya. Nah, di sini ada 3 contoh. Yang pertama, hanya menggunakan satu bangun datar segitiga. Yang kedua, hanya menggunakan satu bangun datar segi 4. Dan yang ketiga, hanya menggunakan satu bangun datar segi 6. Yang kedua adalah pengubinan semi beraturan, yaitu pengubinan yang menggunakan 2 jenis pola bangun datar. Kita lihat bersama-sama gambarnya. Nah, di sini dalam satu pengubinan ada 2 jenis pola bangun datar, yaitu ada pola bangun datar segitiga dan pola bangun datar segi 4. Lalu yang ketiga yaitu pengubinan tidak beraturan atau pengubinan yang menggunakan lebih dari 2 jenis pola bangun datar. Ini contohnya ya. Nah, di sini terlihat lebih kompleks pola pengubinannya. Karena apa? Karena di sini sudah menggunakan beberapa pola bangun datar. Kita lihat ya, di sini ada bangun datar segitiga dengan 2 jenis, yaitu segitiga sama sisi dan segitiga sama kaki. Lalu yang kedua ada pola bangun datar segi 4. Nah, segi 4-nya juga ada 2 jenis, ada persegi dan persegi panjang. Jadi terlihat sangat kompleks ketika menuntaskannya. Lalu selanjutnya, adapun pola pengubinan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga dapat menemukan bentuk-bentuk pengubinan. Di sini Ustazah sudah siapkan beberapa contoh pola pengubinan yang sering dilakukan atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu puzzle. Puzzle adalah
alat main yang bergambar. Yang cara bermainnya yaitu menyusun dan merangkai gambar-gambar yang terpecah. Lalu kita menghubungkan potongan-potongan kecil sehingga menjadi gambar yang utuh. Ini contoh puzzle. Insya Allah teman-teman sudah sering menemukannya ya. Yang kedua adalah sarang lebah. Sarang lebah adalah tempat yang digunakan oleh lebah sebagai tempat tinggal dan membesarkan anak-anaknya. Bagian dalam dari sarang lebah berupa kumpulan struktur berbentuk bangun datar segi 6. Lebah menggunakannya untuk menyimpan madu, polen lebah, telur, lava, dan pupa lebah. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Dan ternyata Allah sudah lebih dulu menciptakan pola pengubinan. Masya Allah, sungguh besar kekuasaannya. Selanjutnya ada paving block. Paving block merupakan produk bahan bangunan dari semen yang digunakan sebagai salah satu alternatif penutup atau pengerasan permukaan tanah. Paving block dikenal juga dengan sebutan bata beton. Nah, ini contohnya ya. Nah, kita bisa menemukan paving block ini biasanya di halaman rumah, di lapangan, di trotoar, ataupun tempat-tempat bagian luar lainnya. Selanjutnya ada dinding. Dinding adalah suatu struktur padat yang membatasi dan kadang melindungi suatu area. 3 jenis utama dinding struktural adalah dinding bangunan, dinding pembatas, serta dinding penahan. Nah, ini adalah contoh pengubinan pada dinding. Nah, kita bisa melihatnya pada dinding rumah, dinding sekolah, gedung-gedung, dan bangunan-bangunan lain. Adapun proyek yang akan dituntaskan yaitu 1. Teman-teman akan menyediakan bahan-bahan sebagai berikut. Ada kertas, ada pensil, ada penggaris, ada krayon, dan buku tulis matematika. Langkah kerjanya yaitu gambarlah 5 bangun datar segi 3 dan 7 bangun datar segi 4 pada kertas HVS. Lalu warnai sesuai dengan contoh. Warna hijau untuk pola bangun segi 3 dan warna jingga untuk pola bangun segi 4. Setelah digambar dan diwarnai, lalu teman-teman membuat pola. Yang pertama adalah pola pengubinan beraturan. Yang kedua adalah pola pengubinan semi beraturan. Setelah digambar polanya pada buku tulis matematika, lalu gunting pola bangun datar segi 3 dan segi 4. Setelah itu tempelkan pada pola pengubinan yang sudah teman-teman buat. Selanjutnya, kirim proyek melalui 3 tahap. Yang pertama, tahap menggambar. Yang kedua, tahap menggunting. Yang ketiga, tahap akhir atau setelah tuntas mengerjakan. Kesimpulannya yaitu pengubinan adalah pemasangan atau penutupan suatu bangun datar dengan bangun datar lain yang kongruen, yang saling berimpit. Lalu pola pengubinan dibagi menjadi 3 macam, yaitu pengubinan beraturan, pengubinan semi beraturan, dan pengubinan tidak beraturan. Tujuannya yaitu memahami pola pengubinan dapat disusun membentuk suatu bangun datar.
Yang kedua, menjelaskan aturan bangun datar yang dapat disusun membentuk pola pengubinan. Yang ketiga, mengidentifikasi aturan bangun datar yang tidak disusun membentuk pola pengubinan. Yang ketiga, menjelaskan dan mengidentifikasi bangun-bangun datar untuk membentuk suatu pengubinan. Yang terakhir, menentukan bangun datar yang membentuk pola pengubinan dengan beberapa jenis semi. Manfaatnya yaitu: 1. Dapat diaplikasikan dalam pembuatan gedung atau bangunan. Yang kedua, dapat diaplikasikan dalam penyusunan ketika pemasangan lantai, baik di rumah, pertokoan, ataupun di perhotelan. Yang ketiga, dapat diaplikasikan ketika pemasangan jalan, trotoar, atau taman. Yang keempat, bahkan banyak lagi tempat-tempat atau bangunan yang membutuhkan teknik pola pengubinan. Motivasinya, pastikan menonton dan menyimak video pembelajaran hingga tuntas. Pastikan menuntaskan proyek dengan mandiri. Informasikan kepada ayah bunda jika teman-teman butuh bantuan. Pastikan mengerjakan proyek hingga tuntas, tetap semangat meskipun masih belajar di rumah. Dan selamat mengerjakan proyek. Pembelajaran hari ini sudah tuntas. Kita tutup dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.